Jawab matanya bisa dis, apa kontribusi susu sama Tuhanmu? Kok Tuhan kau menyusui? Hah? Rata-rata anak kecil yang disusui mamanya besar dia suka susu lagi. Ya, tapi pada haramnya. Tapi dengan cara yang berbeda ya, sukanya beda. Kalau waktu kecil dia suka air susu mamanya. Setelah dia dewasa, tetap dia suka susu. Nggak usah aku jelaskan kan? Nah, ketika Tuhan kau kecil kan suka air susu. Udah besar, suka susu lagi nggak dia? Hah? Suka nggak? Kalau suka, kenapa nggak kawin? Kayak gitu, nyerang air di situ kayak gitu. Makanya nggak unikkan aku. Makanya dia nggak unikkan aku. Gitu menggunakannya. Kejang-kejang dia tuh. Aduh, si parah ini. Sama halnya kayak Oten tanyanya, di dalam Al-Quran kalian dibolehkan bunuh orang kafir? Ya boleh, kami boleh membunuh orang kafir di medan perang atau orang kafir yang memerangi kami. Kok kau sibuk ngurusin kami yang membolehkan membunuh orang kafir di medan perang, sementara kau aja boleh membunuh Tuhan kok? Iman kau aja boleh membunuh Tuhan, sibuk pula kau ngurusin umat Islam ini bolehkan membunuh orang kafir yang memeranginya dan juga di medan perang. Kau aja membunuh Tuhan dapat pengampunan dosa. Dapat pengampunan dosa. Membunuh Tuhan masuk surga? Ya enggak. Bunuh Tuhan masuk surga. Oke, saya selamat bergabung saya nggak sanggup kalian kan? Nggak sanggup. Makanya aku bilang jangan kalian pancing-pancing aku bernarasi. Kalau kau model framing, aku raja framing. Kalau kau model roasting, aku opung roasting aku. Habis kalian aku bikin. Oke, ya, Islam Kristen gua. Oke, kita bahas aturannya ya. Kalau kamu mau bertanya dan menanggapi, silakan on cam. Kalau kamu tak mau dan tak mampu untuk on cam, silakan kita bahas tema atau kamu bertanya setelah itu turun. Saya jawab di atas. Pilih mana? Aku bertanya, tapi aku nggak on cam, bisa? Ya, tapi setelah itu turun. Oke. Pertanyaanku sederhana. Kamu orang bukan? Orang. Oke. Ya, nah, turun. kalau udah habis. Udah habis kan? Tadi tanya, kamu orang bukan orang? Udahlah turun kau. Kan gitu aturannya. Kalau kau mau panjang, kau on cam. Gitu ya Dinda ya. Nangis kau. Dalam hatinya, gak sempat menghujat aku, gak sempat aku menghujat. Geram kali rasanya gak sempat menghujat. Sementara Tuhanku babak belur dibikin si paru. Sakit kiri hatiku ini, makanya kan kemarin ngeri, lisanku ini ngeri lah, ngeri bro, ngeri. Bisa aja nggak sanggup, kejang-kejang dia pindah jengkingnya, makanya nggak mau dinaikkannya aku ya. Pasien berikutnya kita naikkan. Satu hari satu pertanyaan di Dinda ya, satu hari satu pertanyaan. Jadi besok silakan datang lagi besok ya, Dinda Jamal ya. Dinda siapa tadi namanya? Dinda ya. Besok datang lagi ya. Satu hari satu pertanyaan ya. Komal ini drong cair drong. Dari Kak Wangian drong, Wangian Kesturi, masya Allah, masya Allah. Ya. Satu hari satu pertanyaan ya adik-adik Kristen ya. Satu hari satu pertanyaan. Kalau kau punya pertanyaan lagi datang besok ya. Jangan ngatur kau di Komal ini. Paket internet ini bukan opungmu yang bayar, bukan opungmu. Yang bayar paket internet ini bukan opungmu. Jangan dirubah-rubah susunannya teman-teman. Nah, moderator ini. Jangan dirubah-rubah susunannya. Alah. Yang membayar paket ini bukan opung kalian ya. Jangan ngatur dia. Bukan pula hartamu yang berkontribusi di Komal ini adik-adik Kristen. Naik. Masih baik aku kalian naik, gak mau on cam, boleh bertanya setelah itu turun. Ya. Edis boleh ditanya rupanya dia. Hah?
Kalian bilang pinter, ditanya pun nggak boleh. Buka komal di satu hari yang dia cuma bertanya saja. Itu sama artinya, analoginya pertandingan tinju, kan? Kan dibilang, oh dia jago tinju itu, tapi selama bertanding dia nggak boleh dipukul, bolehnya dia mukul. Itu orangnya. Aturan dalam ring itu dia bolehnya mukul, nggak boleh dipukul. Jago tinju dia katanya. Petinju tak terkalahkan. Kayak gitulah dikatakan petinju tak terkalahkan. Karena aturan dalam tinju itu, dalam pertandingan itu, dia bolehnya mukul, nggak boleh dia dipukul. Menang dia terus. Ya menanglah dia, orang nggak dipukul dia. Tapi begitu masuk satu peserta yang lawan dia menyalahi aturan, dipukulkan sekali terkapar. Begitu Komal Edis, makanya kalian berupaya nanya. Kalau kalian ditanya, jangan mau nanya, kalian bilang. Kau buka Komal, kau yang kutanya, bilang. Gunakan metode Bang Faruk. Siapa Tuhan Kodis? Hah? Siapa Tuhan kau? Bilang. Drong, cair drong dari Bang Uger drong. Dari Bang Uger drong, Bang Uger. Siapa Tuhan Kodis? Berani nggak dia jawab Yesus? Yesus kata dia. Tuhan kau Yesus maha kuasa nggak dis? Maha kuasa. Jika dia maha kuasa, mampu dia menjadikan Maria hamil dis? Dibuang kalian. Dibuang berakhirnya. Kalau dia model bertanya aja enak. Sama itu Bang dengan anak kelas SD, ya kan? Nanya sama anak SMA tentang rumus algoritma apa? Tentang rumus algoritma. Coba sebutkan bagaimana rumus apa algoritma. Dijawab sama anak SMA ini, tapi si anak SD bilang, salah. Kalian pun drong, cair drong, Bang Alex drong, Bang Lex 24 drong. Masya Allah drong. Jadilah kau ke rumah bapakmu ini drong. Duduk di sebelah kanan bapakmu kurang drong ya. Oke, kita sapa dulu baru bergabung ini. Zen, selamat bergabung Zen. Selamat siang Bang. Islam Kristen? Halo. Islam Kristen Dinda? Katolik. Oke. Aku sampaikan dulu aturannya ya. Kalau kamu mau bertanya dan saling beradu argumen ke Bang Faruk, setelah kamu bertanya, silakan on cam. Kalau kamu tak mampu on cam atau tak mau on cam, kamu punya opsi yang kedua, membahas tema atau kamu boleh bertanya setelah itu turun, saya jawab di atas. Pilihan yang mana? Bertanya saja Bang. Ya, habis itu turun ya. Silakan. Oke. Mau kemana? Halo. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Silakan. Halo. Iya, silakan. Pertanyaannya sederhana sih Bang. Soalnya saya juga lagi pengen tahu saja sih. Siapakah Allah itu sebenarnya? Dan kalau pun dia ada, di mana? Dan bagaimana mau tahu bahwa dia itu ada? Oke, simak di bawah ya. Siapakah Allah itu sebenarnya? Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Terus kamu tanya, kalau memang Allah itu ada, Allah itu di mana? Nah, kamu nggak kenal. Allah itu tak butuh tempat. Seiring karena dia memperkenalkan sifatnya tak membutuhkan tempat, maka nggak perlu kau tanya Allah itu di mana. Orang dia gak butuh tempat kok ditanya di mana. Pertanyaan yang boleh kau tanyakan dengan kalimat di mana pada orang yang membutuhkan tempat. Sementara Allah itu tidak butuh tempat, maka tak pantas sebuah pertanyaan keluar dari lisanmu mengatakan Allah itu di mana, karena Allah tak butuh tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika memang Allah itu ada, ya bagaimana kita bisa mengetahui adanya Allah? Di dalam Al-Quran
Allah mengatakan, jika kau ingin mengenal Allah, kau lihat dari tanda-tanda kekuasaannya. Apa tanda-tanda kekuasaannya Allah? Ya, ada apa? Adanya langit dan bumi ini. Tanda kekuasaannya Allah, pergantian siang dan malam. Sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang menggunakan akalnya atau berpikir. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Karena apa begitu teman-teman? Coba kita kaji. Pergantian siang dan malam, malam dan siang, dan pergantian musim itu seperti sistem yang sudah terbangun. Kenapa? Tidak pernah menyalahi. Hari ini siang, ya setelah nanti kita tidur, besok kita bangun, syukron Kak Isti, barakallahu fikum, jazakillah khair. Setelah kita bangun kan datang pagi nih. Siapa yang mengatur ini kalau nggak ada? Kalau tidak ada yang mengatur ini bisa jadi persalahan. Harusnya besok kan pagi, rupanya malam. Harusnya besoknya itu siang, rupanya pagi. Berantakan itu. Waktu itu berantakan semua, itu sistem. Sama halnya seperti Facebook, Twitter dan yang lain-lainnya. Sudah dibangun sistemnya, kayak FB lah misalkan. Si Mark Zuckerberg, siapa nama pemilik Facebook, siapa nama itu? Itu pemilik Facebook siapa namanya? Mark Zuckerberg, siapa namanya? Lupa. Bikinlah Mark Zuckerberg namanya, Mark Zuckerberg ya, pemilik FB itu ya. Si Mark Zuckerberg itu ya, dia udah buat sistem itu. Ya kan, ketika dia membuat aplikasi FB dia, ketika kalian posting tersimpan di mana, kalian kali ketik ini sudah ada ini di mana gitu loh. Begitu juga Allah. Semua turunnya hujan, pergantian siang dan malam, tak mungkin bagi matahari mendahului bulan, begitu juga bulan tak mungkin mendahului matahari. Semua itu sistem. Yang telah membangun sistem itu siapa? Pastinya ya sesuatu yang kekal, bako, abadi. Karena apa? Jika saja yang membangun sistem itu adalah makhluk pada masa itu, ya mungkin saja dia sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal, siapa yang memantau sistemnya? Ya, kalau di dalam ilmu engineering dibilang maintenance-nya, siapa maintenance-nya? Gitu loh. Maintenance-nya siapa? Kalau maintenance-nya meninggal dunia, contoh ada seorang teknisi, dia maintenance boiler. Kalau nggak dijagainya boiler itu dari segala kerusakan, terbakar boilernya. Gitu loh. Berarti maintenance-nya ini kan kekal. Bako dia. Kenapa? Tidak pernah kita dengar dari cerita opung-opung kita terdahulu terjadi kesalahan pada perputaran siang dan malam, pada turunnya hujan, pada pergantian musim, tidak pernah terjadi kesalahan. Berarti sudah ada yang memanage kan, memaintain sini tadi siapa? Allah. Itu buktinya Allah itu ada, itu buktinya Allah itu kekal, itu buktinya Allah tidak butuh tempat. Aku yakin dan percaya, aku jelaskan kayak gini pun gak nyampe ke otak-otak ini, gak nyampe ini. Karena bagi mereka yang penting Tuhan Yesus itu Tuhan. Oke, Lukas, selamat bergabung. Alah, ini lagi. Kok takut kok sama aku, Faruk? Yaudah, kita mau diskusi atau kau mau curhat kau di atas kau? Aku nanya boleh? Ya, bisa turun. Bang Lex Sekron, abangku, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Belum apa-apa. Bang Lex Sekron, boleh izin teman-teman ya, kalau nge-give-nya ke hostnya saja teman-teman ya, biar bisa bantu si gondrong kita teman-teman. Belum apa-apa. Udah nyerah duluan ke Faruk. Aduh, mana? Kau bilang kalau ya silakan, apa yang kau tanyakan? Edis nggak ada apa-apanya. Aku mau tanya. Itu tentang aku pernah dengar dia di YouTube lah, di medsos ada seorang ustadz dia pengajian. Masya Allah, Ndrok, cair kok Ndrok. Udah ada siap ngomongnya apa yang kau dengar? Udah apa kau dengar? Kesibukan para laki-laki di surga adalah memecah perawan. Jakar laki-laki itu katanya 30 tahun. Dengar ya, ini lagi Bang Faruk kasih edukasi lagi buatmu ya. Islam itu berdiri ya, atau Islam itu bukan hanya sebatas agama tapi din. Din Islam berdiri dari beberapa hukum. Ada hukum yang menjaga Islam itu tadi.
Ya. Dan hukum itu, hukum pertama disebut dengan sunnatullah atau hukum Allah. Dan hukum Allah ini tertuang di dalam Al-Quran. Hukum yang kedua disebut dengan sunnah Rasul atau sunnah nabinya. Ya, diam dan bergeraknya Nabi serta perkataan Nabi yang mengarah kepada muamalah dan juga peribadatan. Itu dibangun sunnatullah, sunnah Rasul. Jadi ketika ada opung-opung ngomong samamu seperti itu, tanya sama dia, opung, dalilnya mana? Dengan kata lain, ulama-ulama salaf terdahulu selalu mengutamakan qala Allah, qala Rasulullah. Gak bisa kami kau bilang ada ustadz, gak laku nama ustadznya, gak usah kau sebut nama ustadznya. Kalau kau menyampaikan kepada kami, gak perlu kau sebut nama ustadznya, tapi kau sebut saja dalilnya. Kau nggak ingat nama ustadznya nggak apa-apa. Kau nggak ingat nama ustadznya yang menyampaikan itu nggak apa-apa. Penting kau ingat dalil yang disampaikan ustadznya. Walaupun kau ingat nama ustadznya, tapi kalau kau tidak ingat dalilnya, tertolak pernyataanmu, Dinda. Ya tertolak. Sekarang gini, kalau perihal tentang itu, oke lah, saya tolak itu. Karena apa? Saya tidak menemukan satu ayat pun dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kami akan memecahkan perawan, tidak ada. Dan saya tidak menemukan satu hadis pun dari Nabi Muhammad SAW dikatakan tugas kami, kesibukan kami memecahkan perawan, tidak ada. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh beliau itu yang kau dengar itu didasari oleh hawa nafsunya sendiri. Ya, oleh hawa nafsunya sendiri. Tapi bagaimana dengan surgamu yang ada penusbolan, tusbol, matahari. Tapi yang lebih Mari tragis, kita bersuka cita. Apa itu? tapi yang lebih tragisnya itu gini loh Bang Paro, mereka itu menyerang kita dengan bidadari, poligami. Tapi mereka lupa kalau Tuhannya meminta jatah 32 gadis perawan. Pertanyaannya itu untuk apa gadis perawan itu? Itu apa Tuhannya? Untuk mainan kunci. Untuk mainan kunci tuannya tuh. Kan ada kunci surga nih. Kan ada kunci surga mereka kan yang dikasihkan sama si Petrus kan, kunci surga tuh. Biasa kunci kalau nggak ada mainannya cepat hilang itu. Kan dibikin mainan kunci tuh, mainan kunci. Tapi masa banyak kali 32? Iya, biar berat kuncinya, biar berat. Tapi harus perawan. Nggak perawan ditaruh mana? Apa? Harus perawan. Yang nggak perawan ditaruh mana? Ya di bumi lah, bilangan 31, 17, 18 di bumi. Ya kan? Karena logikanya kalau dipakai kan nggak, kalau dipakainya nanti yang perawan itu kan bakal nggak perawan lagi. Ya, berlaku hukum pertama di bumi. Supaya tetap perawan, dibuat mainan kunci lah. Ya kan? Kalau dibikin mainan kunci tetap perawan itu. Orang nggak tersenggol kan, mainan kunci kok, cuman hati-hati bikin mainan kunci. Bikin mainan kuncinya hati-hati kan, ya kan, dinda kan. Makanya pakai akal kalian, jangan sengklek kalian. Ya enggak aja. Tuhan minta jatah perawan, ingat aja kalian. Sakit kan? Sakit. Aku kalau udah ngerosting sakit begini. Kenapa bisa begitu? Aku pernah di sana, bro. Aku tahu bagian-bagian mana dari materi-materi yang jika ku angkat kena jantung, kau pindah ke belakang jantung. Karena aku pernah merasakan hal yang sama. Sakit kali jantungku. Kalau orang membahas itu di agama aku, sakit kali jantungku. Jadi aku yang materi-materi yang vital, ya kan, yang vital, materi-materi yang vital, ya kan, bisa aku tahu, oh ini vital nih, kalau aku bawa ini, dia akan lari ke sana. Nah, jadi yang titik poin itu ini, ku kena jantungnya, kena jantungnya, ya kan, biar tahu kalian, makanya suruh di sini lawan aku, suruh. Kenapa nggak berani dinaikkan aku lagi? Kenapa? Hah? Kena mental dia, karena diakuinya sama aku boleh dikawini sama mak kandungnya, sudah jadi janda. Dia ngaku dia, sayangnya waktu itu nggak kerekam loh. Ya udahlah Faruk,
Kalau memang dalam Bible tidak ada perintah Yesus untuk melarang kami mengawini mama kami sudah jadi janda. Kalau kau anggap itu boleh, udah silakan. Berarti boleh kau kawin mama kandungmu, Dis. Terserahlah kalau kau menganggap boleh. Keji nggak itu, Dis? Keji nggak, Dis? Ku bilang. Pantas nggak orang kafir kayak kau dibully? Karena kau telah kawin mak kandung kau sudah jadi janda, dibuang aku. Dibuang aku. Habis itu nggak dinek-nekkannya aku lagi di bawah. Pahit bang, pahit. Ya kan? Aku nggak mau berpanjang lebar karena aku tahu ketika si Edis bertanya dia tidak sedang mencari jawaban. Dia sedang mempermainkan kalian, makanya jangan kalian tinggi-tinggi kali. Ya kan? Itu namanya makom ilmu. Ya, ilmu yang ada padamu itu hargai. Nggak perlu kita pertontonkan sama orang. Aku berilmu ini loh. Kau jelaskan secara tartil. Habis kau. Karena dia tidak butuh jawaban, jawab saja sekedarnya. Sembari kamu menjawab sekedarnya, kau sudah pikirkan materi untuk nyerang balik. Kena dia. Sama halnya gini analoginya, bang. Kau tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ditanyanya sama kamu 2 tambah 2 sama berapa, Faruk? Ya kan? 4. Dia enak kalau kau jelaskan 2 ini ya, ditambah 2 ini ya. Ya, ini 2 ditambah 2 sama dengan 4. Enak aja dibilang, kenapa nggak 5? Kenapa nggak 5? Karena mau membantah. 5. Coba lah 5. Habis kau. Kalau gitu jawab menanggapi dia bagaimana menghadapi dia? Tanya dia, 2 tambah 2 berapa? 4. Langsung tum. Bagaimana dengan 1 kurang 3? Gitu. Jawab, 1 kurang 3 gimana? Aku udah jawab tadi 4. Kau sekarang 1 kurang 3 berapa? Baru mainkan kosakata atau diksi-diksi ya, dan kau ingat ya, dasar-dasar dalam Bible itu yang bisa menyerang keimanannya banyak, bang, banyak. Banyak sekali itu, banyak. Ya. Kalian puji-puji lah sih di situ. Oh, nggak bunyak-bunyak kalian di sini. Mak, apa aku tidur ini? Moderator. Aduh, terima kasih teman-teman ya yang berkontribusi untuk temanku si gondrong nggak bercelana. Kadang aku nggak habis pikir teman-teman. Udah 30 lebih umur si gondrong ini nggak bercelana dia. Kalau enggak gara-gara ulah dia lah dia obrak-abrik dagangan orang itu. Nggak mungkin beli di koyak-koyak pakai dia mah. Aku ini menangis bangnya, drong cair dari mungkin drong. Aku ini menangis teman-temannya. Bukan tertawa aku teman-teman. Aku sedang menangis ini teman-teman. Aku tersentuh dengan kebaikan kalian, makanya aku menangis teman-teman. Apalagi ku ingat cerita sedihnya si gondrong ini. Kesal kali dia. Sebelum dia ditangkap ansip atau keamanan waktu itu katanya punya kawan di sebelah seorang. Begitu dia ditangkap, nengok dia ke belakang, kabur kawan-kawan. Padahal waktu itu si gondrong udah pede kali. Dianggapnya dia ketua geng. Banyak kawannya, nggak mungkin dia ditangkap di Balbedi. Begitu dipegang tangannya sama pengaman, nengok si gondrong ke belakang, hilang kawan-kawan. Disitulah dia di Balbedi. Dibuka lah pakaiannya, dikoyak-koyak sama pihak pengaman waktu itu di Balbedi lah dia. Bunyak dia teman-teman, makanya sampai sekarang gondrong nggak bercelana. Jangan salah paham teman-temannya. Saya ini menangis saya sebenarnya menangis. Saya bukan tertawa, tapi beginilah secara saya menangis teman-teman. Terima kasih teman-temannya. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya Allah ya Tuhanku, drong. Memang rezeki kaulan drong. Oke, sebelum kita pakai orang, kita baca Sianturi Siantar belok kiri katanya. Karena hukum Indonesia tajam buat Kristen aja lu ya.
Dari mana apologet Muslim Indonesia udah 3 dilaporkan? Dari mana kok si Anturi? Sama di mata hukum, dasarku penjajah. Apa urusannya hukum dengan apa sangkut pautnya hukum Indonesia dengan temanku yang gondrong? Iya, pikir kita diituin dari mana itu? Kalian jangan kurang ajar ya, jangan kalian pikir aku nggak marah ya, nggak bisa marah ya. Aku bisa marah loh. Kalian pikir aku nggak capek ini berjuang demi temanku si gondrong nggak bercelana? Apa korelasinya hukum di Indonesia dengan aku mengajak teman-teman untuk membantu temanku yang nggak bercelana? Ya enggak aja kau. Kau sensitif kali kau dengan kata-kata gondrong. Banyak gondrong, Bang Dewa gondrong. Ada temanku si Ari gondrong. Cuman yang ini lupa aku namanya. Cuman aku ingat dulu dia bilang dia pun lupa namanya. Nama dia lupa dia. Karena di Bali itu. Ujung nama aku dulu apa? Ada Us katanya. Ada us-usnya dulu ya di belakang, us-usnya ya. Ada usnya. Tikus kali, tikus. Bukan. Kakus. Bukan itu. Rakus. Ini Amar Ma'ruf ini gondrong ini Amar Ma'ruf naik ngungkar gondrong. Gak tersinggung dia. Bulus bukan. Coba Bang Amar Ma'ruf, Abang tersinggung nggak aku cerita gondrong? Sirkus kah? Sirkus namanya. Bukan. Udahlah, mampus saja lah namanya. Oke, disapa dulu itu Kak. Si Graf. Greting, Apa ini? selamat siang. Agama apa Greting? Grafting, ya wis. Doni, selamat siang. Agama apa Doni? Assalamualaikum. Oh, Islam ya. Muslim. Waalaikumsalam. Muslim. Salam kenal Bang Faruk sama Salam, Bang. ST. Bang, aku udah lama nih nonton abang ini sama kakak ini juga. Setiap apalah namanya ya, hampir setiap saat lah aku ikuti. Baru kali ini aku coba naik ini. Aku mau bertanya Bang, abang dulunya mualaf kan Bang? Ya, 2012 Bang. Nah, jadi ini yang mau kutanyakan Bang. Kalau masalah ketuhanan sampai sekarang sepertinya kawan kita di sebelah itu belum bisa juga, masih ribut lah masalah ketuhanannya. Setiap Dong, cair dong. jadi yang Izin ya, saya Bang mau Doni, ya. tanyakan itu Bang. Ya, silakan. itu, Bang. Yang saya mau tanyakan itu Bang sama kakak ini kan. Dulu abang di Sama saya? Iya, sama kakak juga. Kan kakak mualaf juga kan Kak? Iya. Nah, yang saya tanyakan dulu waktu kakak masih di Kristen, apa yang kakak pelajari di agama Kristen itu yang nggak pernah saya dengar di debat-debat? Contohnya kita di Islam ini Kak ya, Islam ini kan petunjuk apapun tentang kehidupan yang tidak pernah saya dengarkan, baik dari pendeta-pendeta dia mau khutbah mau berdebat. Contoh salah satu mau kita bertanyakan, di Islam kan semua ada tuntunan Kak, mulai dari kita tidur, bangun sampai tidur, dari hidup sampai mati kan ada, bahkan tuntunan sehari-hari ada. Contoh yang pertama kitab nikah umpamanya, syarat nikah, rukun nikah, bagaimana cara nikahnya kan semuanya diajarkan di dalam Islam. Terus bagaimana bahkan cara kita berhubungan suami istri diajarkan. Nanti kita punya anak diajarkan. Nanti ada lagi setelah itu sampai ke kitab waris, hukum waris, pembagian waris, semuanya lengkap. Nggak ada yang kurang di Islam. Apakah di agama Kristen itu ada Kak? Nggak ada. Jadi Nggak ada. ya, Makanya saya bilang gini Bang pernah- Doni ya. Saya bilang gini Bang Doni berkali-kali ya. Ini setelah saya pelajari dan silakan teman-teman Kristen kalau membantah silakan membantah. Jika teman-teman Kristen tidak mengambil hukumnya Yahudi sebagai hukum mereka, hukumnya Musa sebagai hukum mereka, nyaris mereka tidak punya hukum. Dong, cair dong, Bang Ukir dong. Gak punya hukum. Jadi Bang, yang selama ini yang kawan-kawan kita dari Kristen itu pergi sekolah minggu, pergi ke gereja, atau yang
kuliah ilmu kekristenan sampai S1 S2 itu yang dipelajarannya itu apa, Bang? Nah, kalau itu nggak bisa saya jelaskan di sini, Bang, ya. Itu sudah masuk ke ranah mereka. Kecuali ada yang Kristennya di sini, kita bahas lah itu. Tapi kalau tadi Abang bertanya tentang aku pribadi, bagaimana pemahamanku pribadi dulu ketika aku Kristen, ketika aku belajar itu Bible itu tadi, gitu, aku bisa menjelaskan, ya kan? Mereka nyaris tidak punya hukum jika saja mereka tidak menggandeng atau menjaplok hukum Yahudi bagi mereka. Kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, itu kitab Torah yang diturunkan Tuhannya Musa kepada Musa. Ulangan 33 nomor 4. Nah, jadi gini lah, Bang. Bertanya lagi, Bang. Waktu Abang Kristen dulu. Kali Bang pertanyaannya Bang. Nah, Kak, aku tanya lagi. Banyak kali pertanyaannya. Ya, Kak. Ya, itu memang jadi tanda tanya di kepala aku, Kak. Sama Bang Faruk. Kakak dulu pergi ke gereja atau pergi ke sekolah minggu. Yang Kakak pelajari itu di sana apa gitu? Gak Kalau ada. kita nih di MDA ya, waktu SD kita Gak di ada. MDA. Umpamanya Gak ada, Abang. Ya. Jadi Gak ada yang dipelajari kecuali bernyanyi. oh. Cuman itu aja, Bang. Iya. Baru dimasukkan doktrin pelan-pelan. Apa itu? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Macam inilah, Bang, yang kita aja lah baru masuk SD, yang pertama diajarkan umpamanya belajar wudhu, cara wudhu. Nah, Gak ada, Bang, itu gini cara- loh, Bang. Sebuah pengajaran ya atau kegiatan ajar mengajar disampaikan ketika kita membahas hukum. Betul, betul. Adanya pelajaran matematika karena kita mau memecahkan rumus bagaimana cara berhitung. Betul, betul. Adanya pelajaran kimia, proses ajar mengajar dalam pelajaran kimia karena kita mau mempelajari bagaimana proses kimia, bahasa Indonesia dan lainnya, ya kan? Sementara di sana itu tidak ada hukum, abangku. Alamak, Mereka jadi tak punya hukum. Jadi apa yang mau diajarkan di situ? Apa yang mau dikaji? Ilmu apa? Toharo bersih-bersih nggak ada. Apa mau dikaji? Tata cara beribadah tidak ada, bebas. Coba, apa tata cara makan minum bebas selama bisa masuk ke dalam mulut? Larangan makanan dan minuman tidak ada, semua boleh dimakan. Pesawat terbang pun boleh dimakan, tembok pun boleh dimakan. Apalagi jembatan boleh dimakan kalau lembek. Apa nggak ada, Bang? Makanya tidak ada proses mengajar. Cuman yang disampaikan itu doktrin belaka. Apapun ceritanya, yes itu Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Kalian anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Karena nggak ada, Bang, nggak ada aturan, nggak ada perintah dan juga larangan. oke, Bang, terima kasih. Di luar dari Jadi kalau perintah dan menurut juga saya, larangan Bang, Yahudi ya. Jadi kalau menurut saya, Bang, apakah agama itu layak disebut sebuah tuntunan? Aduh, itu kita udah taruh dalam, Bang. Kita tunggu aja nanti kali step Udah nih, ya. turunkan aja lah Bang Paro, udah makin lari dia. Turunkan aja Bang Paro, monolog nanti. Udah jauh itu. Walah, itulah kalian itu kadang gitu dikasih bertanya makin mini. Jadi ini kan, itu udah jauh itu. Udah. Kamu tanya aja sama itunya, pendetanya. Jangan tanya sama kami. Itu udah pertanyaan ngejebak itu namanya. Sebenarnya kan pemerintah dicampakkan jadi yang nggak enak. Naiklah Budan, naik Budan. Ajarkan kami. Ajarin aku. Ya, pelajaran apa yang disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu tentang? Silakan. Ajarin aku, silakan. Silakan. Naik Budan, naik. Udah, kakakku itu ya. Jangan ngaku-ngaku ke Bang Paro, kakakku itu. Ya tahu, kakakmu tahu. Mulai kapan orang Batak sama orang Jawa bisa jadi kakak kandung? Yang mulai kapan? Aku udah pindah jadi Jawa. Jadi kau udah baru Jawa sekarang? Udah, aku baru Udah Jawa. buang lamar kamu. Buang lamar kamu. Jadi nanti aku ganti jadi ST Jabat. Oh boleh. Boleh. Nanti aku ganti jadi ST Jabat. Boleh, Apa boleh. itu? Lanjut Jawa ya, Pak Batak. ya.
Lanjut itu ya. Ya. Kau mau Ya, kemana? Aku mau Gitu apa? ya. Mau beli. Aku bentar ke Simpang mau beli engsel pintu. Lepas Ya. engsel pintuku. Ya gitu. Sama Excel pintuku pun lepas lo. Kok gak sekalian Aku beli nyimak kolor ini. si gondrong kan? Nggak usah dulu lah, nanti habis materi bahan kita kalau beli kolornya. Gitu juga. Aku nyimak pakai headset nih. Siap, siap, Iya, iya. siap, siap. Sama Excel pintuku pun lagi rusak, malas sekali aku belinya. Udah lah. Gak ada duit Ah. belinya. Ada aja ujian. Aku pun rusak juga. Iya ada aja ujian lagi kalau gak ada duit. Pak Baluak, memang dengan judul ini ya, memang mantap itu apa ini kontennya. Noise. Bentar, disuka dulu. Bang Paro noise. Udah, dengan judul ini semalam sampai kau tutup layar kau 1 jam, enak juga di bal-bal hotel. Dan aku ke badanku tiba-tiba lemas. Tidur, aku bilang, aduh, aku bilang ya kan, habis itu aku suruh apa nih? Memang nggak bisa dijawab ya kan? Kira-kira udah mau hujan, aku campakkan, nah. Apa dengan cowok-cowok? Memang Ayo, laik kalian. Excel pintu berapa sih, weh? Mahal gak? tapi itu papan 5.000 perak aja kok ada 10.000, bukan mahal kali. Indah. Ini nggak jelas lah ini. Semalam. Kakaknya terus ya. Halo Ove, agama apa? Kristen sejati dong. Kristen sejati. Oke. Ya bulan-bulan Tema puasa kita- nih Bang Naga. Bang Naga. Bulan-bulan puasa nih enak ini mengkaji Quran ini. Al-Ma'arij nomor 40 ya. Enggak, ini juga Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur bulan, langit, bintang. Aduh. Gimana nih? Nggak- Allah kok punya Tuhan, Bang? Oh, udahlah. Oh, enggak, berarti nggak bisa diituin. Yang nggak bisa kondusif. Enggak, Pak, kita jawab, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia bertanya, kita jawab. Habis itu turunkan aja. Oke, Al-Ma'arij 40. Allah bersumpah demi gelarnya. Apa gelarnya Tuhan? Tuhan itu gelar, bukan nama. Apa yang salah? Ketika Allah bersumpah demi gelar, Bang apa Naga yang salah? noise suara binimu. Ketika Allah bersumpah demi masa, apa yang salah? Dia yang berkuasa atas masa. Ketika Allah bersumpah demi gunung, demi bumi, demi langit, apa yang salah? Nggak ada yang salah. Karena memang dia, kenapa tidak ada yang salah? Karena dia Rabbul Alamin. Dia Tuhan semesta alam. Nggak ada yang salah. Ketika Bapak Prabowo atau Bapak Prabowo bersumpah demi jabatan presiden, apa yang salah? Nggak ada yang salah gitu loh. Dan ketika kau pun bersumpah demi mamamu, apa yang salah? Karena kau anak mamamu. Jadi Tuhan itu gelar, bukan nama. Kecuali di situ tertulis Allah itu bersumpah demi Allah. Bukan nama. Kecuali di situ tertulis dari bersumpah demi Allah, bukan nama. Moderator. Kecuali di situ tertulis dari bersumpah demi Allah, bukan nama. Ya, apa yang salah di situ gitu loh? Tidak ada yang salah di situ. Allah bersumpah demi gelarnya. Tuhan itu gelar atau nama? Gelar. Allah itu gelar apa nama? Nama. Allah dengan namanya bersumpah dengan gelarnya. Selesai. Kan yang lain. Makanya dikatakan nama Tuhan orang Islam siapa? Allah. Nama Tuhan si gondrong siapa ya Bang Paro? Bang Paro? Dia bapak katanya, manggil bapak. Oke, Roy. Selamat pagi waktu Rawanda agama apa? Roni. Udah orang hotel aja manusia bisa jadi Yesus. Nggak usah dikomplain kalau Baluak. Roni. Roy. Udahlah. Coba, yuk aku tanya sama dirimu. Ditulis itu, manusia kok tiba-tiba bisa diadikan jadi Yesus. Kenapa dirimu nggak komplain? Aku udah komplain dua sama hotelnya udah terima. Diriku Udah Tunggu di dulu. bawah si Pudang taping di bawah ajaran nggak masuk akal. Dia lah nggak masuk akal. Naik Tuhan kuda. lagi masuk akal itu Tuhan Mekong. Neraka kuda. tempat penyiksaan manusia berdosa. Dunia bumi ini tempat penyiksaannya Tuhan. Tuhan Udah disiksa di kujambak bumi dia. ya aja. udah kujambak dia. Masuk akal itu.
Apakah Ini- masuk akal? Supaya kalian masuk surga, kalian dapat penebusan dosa, harus membunuh Tuhan. Masuk akal itu? Mana lebih masuk akal pengajaran-pengajaran dari pembunuhan Tuhan dengan pengajaran dengan Tuhan yang Maha Pengampun? Tuhan kami tak perlu turun ke dunia jadi manusia, metong di kayu salib untuk mengampuni dosa. Ini Tuhan kau untuk dapatkan pengampunan dosa harus membunuh Tuhan. Masuk akal itu? Ya nggak masuk akal, bubarlah bro. Di mana malaikat ketika Tuhan dibunuh? Apa guna malaikat ketika Tuhan dibunuh? Di mana kekuasaan Tuhan ketika dibunuh? Jangan kekuasaan Tuhan yang berlaku ketika dia menjadikan Maria hamil. Bang, pakai bang. Baik. Oke, Lucky, selamat pagi waktu Rawanda, agama apa? Yang Agama apa? Kristen. Kristen. Ingin bertanya atau membahas topik? Mau nanya lah, aku coba ceritakan kalian Om Tuhan Kem, itu yang kalau diterima bertanya, secara silakan akal. Om Kem dulu. Om Kem. Bertanya wajib Om Kem. Saya sudah undang. Silakan Om Kem. Udah kalau dia nggak mau on cam, jangan dipaksa Bang Naga. Siap bertanya silakan. Itu down cam dia on cam. Kasih nampak wajahnya. Lagi makan aku. Lagi makan. Makan? Iya, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Coba kalian ceritakan dulu Tuhan yang bisa terima akal manusia. Udah on cam namanya itu. Makan aja. Kan dia lagi makan Bang Faruk. Lagi makan dia. Lagi makan dia. Udah, turun aja dia dulu dia Bang Naga. Masa Bang, orang mau makan jawab? kita tanggapi Bang? Berarti kau nggak bisa jawab. Masa orang makan kita tanggapi, dia aja nggak ada hormatnya sama kita. Kita orang-orang beriman, ya harga diri kita, maruah kita di atas orang kafir. Jangan mau kita diatur sama orang kafir. Bumi ini diwariskan oleh Allah untuk orang soleh. Orang kafir itu ketika hidup di atas bumi ini, mereka harus dihinakan. Tak boleh dimuliakan. Tak boleh mereka dimuliakan. Karena apa? Sifat mereka saja sudah menghinakan Allah. Dengan mereka mendustakan Allah. Gak boleh. Ketika dia menunjukkan sikap seolah-olah kita mau merendahkan umat Islam, turunkan. Diberikannya kau kehinaan 1 kali, berikan dia kehinaan 1 juta kali. Diberikannya kau kehinaan 5.000 kali, beri dia kehinaan 100 triliun kali. Begitu. Oke, TB kimia. Agama apa? TB. TB. Pas ya. Bukan itu loh ya. Iya ini. Yang putih punya. TB. Udah ya. Mu MP ini. Mu MPA. Apa muslim atau mualim ini? MPA. MPASI. Turun aja lah. Coba kalau aku panggil Boru Sinaga. Nah kan cepat dilihat aja kan. Wah, masih wajar. Apalagi kita bilang Boru Sinaga itu bentar lagi kirim nomor rek. Oh cepat kali ya itu. Mana katanya. Ada yang mengirim. Kebetulan ini ada dah. Wah kan ada. Iya, lumayan ini buat ini. Lah terang kali lah. Escape itu apa? Iya, masih ya ini buat itu nama akun Bang Juma KW tolong diblokir ya. Mana? Bang Juma KW tolong diblokir itu ada. Oh ini. Oh udah datang lagi udah. Ini udah. Blokir aja blokir. Bukan blokir nggak. Itu KW. Nggak boleh diblokir, disimpan. Nggak boleh diblokir, disimpan aja nggak boleh. Itu diblokir. Saya tahu mana yang KW mana ori saya tahu. Apa kau tahu nggak Lihat. bilang di situ? Mamat Nabi palsu. Mamat Nabi palsu. Dibuatnya. Memang kafir-kafir ini. Iya. Ya, Iya. coba jelasin. Ya oke. Tanya agama dulu. Agama apa? Kristen.
Kristen. Apa yang mau dijelasin? Ya, coba jelasin masuk akal yang mana? Coba jelasin dulu. Coba Yang Tuhan, Tuhan apa, itu Yesus mati. nggak ada akhlak. Yesus nggak ada akhlak. Judulnya. Kau Ya, sebentar Bang tunjukkan Naga. aja. Coba. Bang Naga, bentar. Coba jelasin Tuhan itu mati. Ya, Kayak yang mati Tuhan kau, bukan Tuhan kami. masa mati Tuhan? Tuhan Coba yang mati. masa bukan mati Tuhan. Tuhan? Itu dia. Iya, saya Masa tanya. mati Tuhan. Saya tanya dulu. Iya, itu Bagi dia kamu, Bang Rian. saya tanya. Kamu Diam kan dulu. bertanya. Diam Kok diam? dulu. Jadi kamu bertanya saya gak bisa jawab gitu. Kan kamu nanya Tuhan, coba jelasin Jawab. Tuhan mati. Santai yang dulu, mati santai itu dulu, Gus. Tuhanmu. Santai dulu. Oke. Santai dulu. Lanjut. Iya, yang mati itu Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Iya, bukan Bagus. Tuhanmu kan? Iya, bukan Tuhanmu Bukan, kan? Tuhanmu yang mati. Ya. Yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Kamu tanya saya. Saya Buka aja laki-laki. itu Lukas 24. Lukas 24 nomor 3 daripada Iya. ada dua dicongor. Buka aja Lukas 24 Iya. nomor 3. Iya, Di situ buka. mayat siapa? Mayat manusia atau mayat Tuhan dia? Iya, satu-satu dulu Faruk. Sama saya Faruk. Ini saya sama Hesti. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mayat ya, Tuhanmu mayat Iya. ya. Fix ya, mayat ya. Mayat. Tapi Iya, mati diam Tuhanmu dulu ya. Faruk. Diam Bukan dulu. kenyataan. Diam Tuhanmu dulu mati. Faruk. Diam dulu Faruk. Ini saya sama Hesti, Bu Hesti. Iya, silakan. Ibu Hesti, bagi Muslim, Yesus itu Tuhan apa manusia? Manusia. Iya, berarti manusia yang mati. Iya. Oke. Iya, terus bilang Tuhan mati di mana? Saya tanya. Berarti Bibelmu yang Tuhan salah. mati. Berarti Bibelmu yang Bibelmu salah kan? Bibelmu yang Bapak yang salah. Orang Bapak Bibel yang salah. Tuhan. Bibel Iya, yang salahnya di mana? Salahnya di mana? Tahu. Faruk Di itu Bibel kau banyak Tuhan. nanti kita Lukas berdua. 24 Saya tiga. sama Tuhan Hesti. kau, kok banyak Ini Tuhan di Bibel kau. nggak ada akhlak ini. Lukas Nggak ada 24 akhlak Kumal ini. tiga. Nggak ada akhlak. Ini saya sama Hesti. Coba sebentar, Nanti Bang Rian. kita berdua Jadi, Faruk. ya, bentar, Faruk Bang ini Rian. ya udah. Dengerin Bang Rian. Faruk, Hesti, Ini Bang Rian. Hesti. Iya, Bang Rian. Kan Saya ngomong dulu Bang Rian. Anda ngomong, saya diam. Saya ngomong. Yang mati adalah manusia. Berarti penebusan dosa manusia, bukan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. ya udah. Berarti yang kalian bangga-banggakan Tuhan datang menebus dosa kita, bohong. Karena yang mati Bohong di mana? manusia. Bohongnya di mana? Bohongnya di mana? Tadi Anda mengaku yang mati siapa? Yang mati manusia Bohongnya itu di bukan. mana? Yang Iya, mati bohongnya di manusia mana, itu saya bukan. tanya. Nah, ini saya Bohongnya di tanya. mana? Yang Kamu mati santai manusia itu dulu. bukan. Santai dulu. Iya, yang mati manusia itu bukan. Tungki katanya. Ya memang kau tungkian. Kamu Yang santai mati manusia dulu. itu bukan. Astagfirullah. Manusia. Yang mati manusia itu bukan. Kamu santai dulu biar orang dengar kamu. Kalau nggak santai, saya nggak dengar kamu. Ya kamu jawab, manusia itu bukan. Manusia. Tuhan Ya mati di udah, mana? berarti yang disalibkan manusia. Berarti yang nebus dosa manusia, bukan Tuhan. Ya manusia. Selamat datang di kebenaran. Terus apa masalahnya? Berarti ya, berarti Apa masalahnya? tidak Nggak ada masalah, ada kan? Tuhan Ada menebus masalah dosa. nggak? Ya, Mas. Ada masalah Makanya kamu nggak? dengerin, moderator bantu mute dong. Dia ngomong kan itu ngomong. mulai kejam Jadi ya. nggak dengar kita Mulai ngomong. Nah, berarti Makanya saya tanya. yang kalian banggakan, dia ikut ngomong. Berarti yang kalian bangga-banggakan Tuhan datang menebus dosa itu bohong. Karena si Riyad sudah mengakui Bohongnya di yang mati mana? disalibkan adalah manusia. Berarti yang menebus dosa manusia adalah manusia. Selamat datang di kebenaran. Yaudah. Ngomong terus. Saya ngomong gak mau. Gimana nih Ibu ST ini gimana? Terus kamu bilang Yesus itu manusia, benar. Iya, ya udah. Ya udah. Berarti yang disalib, yang mati itu manusia, benar. Iya, terus Iya kan? Ya udah. bilangnya Tuhan berarti mati. tidak Saya ada. tanya, Tuhan mati itu di mana Tuhan mati di umat Islam? Nggak ada. Nggak ada, iya makanya bilang Tuhan mati.
Masuk akal enggak? Coba Yang sekarang bilang- Faruk dulu. Faruk dulu. Yang bilang Faruk Islam tadi. Tuhan mati Ibu siapa? Hesti ngomong, Ibu Hesti ngomong. Orang sakit. Dia ngomong. Yang bilang orang Udah, Islam Tuhan Faruk, mati siapa? Kan Kamu PA, diam kan? dulu. Kamu Sakit diam dulu. Ya udah sudah, kamu cukup saya tanya Yaudah, mau masalah jadi aja, yang kamu nggak natural. jawab. Ini aja. Ini Ya, Rian. orang tanya masalah Ya. nggak jawab gitu. Ini Rian. Kalau menurut Masuk- akal manusia yang Saya sehat, tanya dulu. Oke. ini ya. dengar dulu. Yang ngomong si Menurut Faruk akal Tungki. manusia, Memang Tungki. menurut akal manusia yang sehat, yang bagus, tak mungkin Tuhan matikan, betul? Ya kan? Tadi kamu bilang Tuhan iya. Terus? Ya kan? Ya kan? Aku manusia, aku Islam. Iya. Tak mungkin akal Oh. manusia yang waras menerima informasi ketika Tuhan mati. Aku tak terima. Kau terima nggak? Ya kalau bagi umat Kristen ya Tuhan. Bagi kamu kan manusia. Tadi katanya Berarti kau yang pelin-pelan dengan Pelin-pelan Tadi dia kata gimana? manusia. Bagi Tadi dia bilang dia kamu, disayang bagi kamu manusia. kan nggak terima, Faruk. Dengar ya, Diam dulu, Dinda. Hesti. Di dalam Saya bagi tanya masalah nggak akal jawab. orang yang Terus, oke. bagi akal orang yang berakal tak mungkin Tuhan mati, kan gitu? Itu akal Ya, orang yang waras. Tuhan itu Sekarang saya tanya, Tuhan dalam itu bagi akalmu, kami dalam bagi akalmu kami. nanti dulu, nanti Iya, dulu. tanya akal saya. Jawab dulu. Kamu Dalam tanya akalmu, Ketanya. dalam akalmu, bukan Tuhan bisa dia terima nggak? yang ngerocos. Lucu. Bisa ini nggak orang. terima informasi ketika dikatakan Tuhan Bagi mati? kamu bukan Tuhanmu. Kamu Bagimu? ngerocos, makanya jangan buka koma. Bagimu? Bagimu? Jangan buka Bagi saya Tuhan saya. Nah, Tuhanmu Tuhanmu mati gimana? kan? Tuhanmu mati Lah, kan? Tuhan mati di mana? Tuhan mati di mana? Tuhan mati coba baca. Yohanes 20 Coba baca. 13, Lukas 24 Iya, nomor 3. pengakuan Yohanes. Oh, berarti palsu. Palsu juga gimana? Orang tulis kok. Pengakuan Yohanes palsu. Pengakuan Palsu palsu. gimana palsunya? Kamu nggak percaya? Ini Kamu nggak ini terima? klaim Kau tolak. sendiri. Loh, Klaim sendiri. Kamu Iya yang kan, bilang, Tanda. Dinda. Pengakuan murid-muridnya. Oke, berarti pengakuan murid-murid itu ditolak. Nggak benar, bohong. Ditolaknya di mana? Ditolak. Coba baca. Kau nggak Coba percaya Tuhan kau jadi mayat? baca. Saya percaya. Ya udah, berarti kau percaya Tuhan mati. Siapa bilang Berarti saya imanmu nggak itu- percaya? Imanmu itu dibangun atas dasar kelongoran, cuman ODGJ permanen yang mau masuk Kristen. Faruk ini ngomong apa? Faruk ini ngomong apa? Saya ikuti itu ayat. Tadi Bang Faruk di awal dia mengatakan yang mati Ini bantu manusia, lagi isti yang orang disalib tanya manusia, masalah dia nggak jawab yang isti nebus dosa ini. manusia Terus sekarang Bang lari Faruk itu, Bang. ngomong bantu-bantu Sakit ya? gimana? Satu-satu dulu lah. Saya kan Sakit santai. memang. Dari tadi situ gimana? Kejang-kejang sendiri orang tanya masalahnya Lu gimana yang nggak jawab kejang-kejang. istinya. Ya udah kamu diam dulu. Lu kejang-kejang orang kau bilang kejang-kejang. Sakit. Orang kejang-kejang gimana? Orang bilang santai nggak mau. Bang Faruk noise Bang Faruk. Faruk gimana ini? Saya tanya dulu, boleh? Udah tanya, habis itu kau turun. Mulai dia nggak mau dia. Habis itu turun. Kan tungkian. Gak mau katanya jadi bilang Tungki- boleh. tungki mana? Ih, memang tungkian. Saya tanya dulu. Iya Ketawa dia. boleh. Nanti habis bertanya turun. Saya tanya ya. Tungki. Saya tanya. Boleh kan? Saya tanya yang mana nanti? Saya tanya Hesti nggak Silakan mau. bertanya karena dirimu nggak bisa. Saya ngomong, tanya yang habis bertanya, siapa? silakan Saya dulu. tanya yang Bang Faruk atau Ibu Hesti yang terima? Tungkian. Faruk. Silakan aja tanya Saya tanya Rian. Faruk ya. Nanti kalau aku dengar dulu. Kau silakan aja tanya Rian. Nanti kalau aku nggak bisa jawab, aku tanya nanti sama temenku si gondrong nggak bercelana. Aku lagi dekat Bang dia Faruk. ini. Tenang kau, apa Bang Faruk. pertanyaan? Kau bisa ku jawab. Aku lagi di sebelah sama Bang temenku Faruk. si gondrong nggak bercelana ini. Tanya aja silakan. Oke, perintahnya di Al-Quran. Sunatnya tulisnya di mana? Sunat. Tulis sunat. Perintah sunat. Dok, Ayo mulai. Dok, Wah, mulai Ini kan? tanya, Bro. Ayo.
Ini nanya itu dulu kan aku bilang. Aku tanya sama temanku ini, di teman sebelahku ada temanku si gondrong bercelana. Drong, ini ada yang nanya, Drong. Perintah sunat dalam Al-Quran ada nggak, Drong? Ada nggak? Ada apa nggak? Oh, si gondrong Ada apa tanya. nggak? Mulai dia. Ya, ketentuan Mulai dia. siapa itu di dalam Al-Quran harus ada Nggak ketentuan ada. sunat. Nggak ada ilmu Bang Faruk ini. Keinginan Bacalah, siapa? Farukmu. Keinginan siapa dalam Quran harus ada ketentuan sunat. Perintah, keinginan perintah. Iya, Keinginan kemauan orang. siapa Perintah. di dalam Quran harus Perintah, ada ayo sunat. perintah. Iya, keinginan siapa Iya, dalam Quran itu harus baca ada. dulu di mana perintahnya. Tadi kan baca di Yohanes ada Tuhan mati. Perintahnya disunat di Al-Quran di mana? Iya, dengar dulu. Dia udah turun kan? Iya, baca, jangan kemana-mana dulu. Siap nanya turun. Tadi kan data Lupa Tuhan kita mati turunkan, ada. moderator lupa nurunkan. Jadi begini ya, Dinda ya. Atas ketentuan siapa di dalam Al-Quran harus ada perintah sunat. Atas ketentuan siapa? Sebutkan dulu. Atas ketentuan siapa? Kalau atas ketentuan kau, longor kali aku memuaskan hawa nafsu kau. Coba, longor kali. Sama halnya, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana diperintahkan untuk bersunat. Kenapa Tuhan kau sunat? Di mana Yesus dapat perintah sunat? Di mana? Nggak ada dapat perintah sunat, pandai-pandaian Tuhan kau sunat. Aku udah bilang Islam itu berdiri atas dua hukum, sunnatullah, sunnah Rasul. Sunnatullah tertulis di dalam Al-Quran, sunnah Rasul apa-apa yang disampaikan Nabi untuk kami patuhi dan kami tiru, kami contoh. Dalil dari sunnatullah itu ya ati Allah, ati Rasul, patuhilah Allah dan patuhi Rasul. Ya, legitimasi yang dimiliki Rasulullah ketika dia menyampaikan pengajaran-pengajaran atau hikmah itu surah Al-Jum'ah ayat 2. Baca itu surah Al-Jum'ah ayat 2. Bismillah. Dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mencucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang mengajarkan sunnah, hikmah sunnah, pengajaran-pengajaran. Jadi kalau kau mau perintah sunat, karena itu adalah sunnah Rasul, kau cari di dalam hadis Nabi. Jika perintah sunat ada di dalam Al-Quran, terpatahkanlah Quran dikatakan kalamullah, karena ternyata ada perkataan Rasul di dalamnya. Al-Quran itu murni kalamullah, perkataannya Allah, bukan perkataannya Rasul. Ya, tapi Rasul memberikan pengajaran tentang bersunat, mengajarkan kepada orang untuk bersunat, dia punya legalitas yang tertulis dalam surah Al-Jum'ah 2. Di dalam hadis Nabi banyak perintah tentang bersunat, anjuran tentang bersunat, ya, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang bahagian-bahagian dari milah Ibrahim. Apa itu bagian dari milah Ibrahim? Disunat kulit katannya. Ya, dikerat kulit katannya. Gua kemarin sholat aku. Aduh. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Si Teking nggak ada ya Teking? Pasien selanjutnya silakan naik. Noise Bang Paro. Bang Paro akun sebelah. Nggak bisa dinaikkan, ya minta naik pun muslim banyak. Bentar aku hapus dulu muslim dan satu penghujat. Naiklah kalian. Ini teman-teman saudaraku terkasih, tercinta dan terlop-lop. Hari ini
malam ini terawih terakhir. Besok malam takbiran. Jadi ini malam adalah tarawih terakhir. Ya, jadi karena malam ini tarawih terakhir, ayolah kita tarawih bareng-bareng, tarawih kita dengan senang, dengan bahagia untuk meninggalkan Ramadan ini. Kita harus banyak-banyak berdoa. Iya, besok malam takbir. Dimana kita on base. Selamat siang agama Pak. Noise Bang Naga, suara anak noise. Jadi malam ini banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyak kita berminta kepada Allah, banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah, dan semoga kita dipertemukan di tahun Ramadan tahun depan, bulan Ramadan tahun depan. Buat saudara-saudaraku yang doanya belum dikabulkan, jangan berkecil hati. Bisa jadi doa itu lagi disimpan oleh Allah, dan Allah akan mengabulkan pada hari yang tepat. Jadi buat saudara-saudaraku, di tempatku lebaran 31. Iya, lebaran tanggal 31. Ini tarawih terakhir. Besok malam takbiran. Nggak ada malam takbiran terawih, nggak ada. Lebarannya 31. Itu hitunganku. Ada di kampung saya di Rawanda sama di Burundi ada pas malam lebaran terawih itu. Terawih. Malam takbiran. Terawih. Iya. Malam takbiran. Nunggu sidang isbat. Setauku sidang isbat tidak diumumkan malam ini, tapi besok malam. Ya, setauku sidang isbat diumumkan itu malam takbiran, bukan malam ini. Ya, makanya ayo kita ini malam banyak terawih lah. Terawih untuk menutup tarawih malam ini, untuk kita meninggalkannya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Bahasa Kristen, sukacita. Banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyaklah kita berzikir, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya selama di bulan Ramadan, di mana saya kurang khusyuk, di mana saya kurang bersyukur, di mana saya tidak begitu menikmati dengan penuh kebahagiaan. Ampunilah dosa-dosa saya, Allah. Mudahkanlah segala urusan saya, dan mudahkanlah segala permasalahan saya, ya Allah. Ramadan di tahun depan pertemukanlah aku, ya Allah. Mungkin Ramadan tahun depan aku bisa memperbaiki Ramadanku sebelumnya, ya Allah. Kami tahu kami manusia yang tidak sempurna, punya kekurangan, dan sangat banyak kekurangannya. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Amin. Ingat ya, jadi malam ini ayo saudaraku, terawihlah kita, karena ini terakhir ya. Terawih, janganlah kalian banyak-banyak menyanyikan waktu dengan banyak modorotnya gitu ya, janganlah ya. Marilah hari ini kita manfaatkan tarawih terakhir ini, memohon ampun kepada Allah. Amin, amin. Dan oten-oten saya doakan, Esti masuk Islam bayar berapa? Banyak muhasabah malam ini ya Bun. Esti masuk Islam bayar berapa? Alhamdulillah, saya masuk Islam tidak di TikTok. Saya masuk Islam belum ada TikTok. Belum ada TikTok, saya udah masuk Islam. Sebenarnya saya dikatakan ini udah Islam, bukan mualaf lagi ya, karena udah lama. Bahkan saya duluan dari Bang Faru. Zaman kami dulu masuk Islam gak ada bayar membayar. Bahkan zaman sekarang pun tidak ada bayar membayar. Tidak ada. Hanya saja orang yang masuk Islam sekarang itu banyak di TikTok itu, mereka dapat gift, mereka dapat bantuan. Itu aja perbedaannya. Tapi bukan berarti Duluan saya masuk Islam. Duluan saya, bukan duluan dirimu, duluan saya. Bukan berarti saya berkecil hati. Bukan berarti seperti itu. Ya kan? Itu rezeki saudara saya.
Saya tidak boleh iri di situ. Rezeki saya adalah saya masuk Islam itu dengan hidayah yang benar-benar karena cinta Allah kepada saya. Ya. Kalau saya masuk Islam karena dibayar, dengerin saudaraku, di masa Kristen saya senang. Di masa Kristen itu satu hari, zaman saya itu, saya 2000, tahun 2000 lah ya, itu duit 500.000 sehari bisa saya dapatkan. 500.000 satu hari, tahun 2000 loh, bisa saya dapatkan. Udah. Sementara saya di Islam sekarang, jangankan 500.000, nyari 50.000 pun susah satu hari. Susah. Justru enak di zaman saya Kristen. Enak, saya melakukan apa aja bebas, gak ada dosa. Itu saya. Mualaf tidak dibayar, tidak disogok, iya. Paham kok ya Ten ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Hesti, Waalaikumsalam. Bang Naga, Bang Faruk, dan saudara-saudara muslimku yang dirawat. Ada yang nanya, masuk Islam bayar berapa gitu lah? Iya, Bunda Hesti. Ya. Iya, dia kan nanya bayar berapa masuk Islam gitu. Dia nanya tadi bayar berapa gitu ya masuk Islam gitu. Masya Allah. Padahal kita kalau kita meraih hidayah Allah ini tidak bisa dibayar ya Bunda Hesti ya, karena yang mampu membayar ya orang mukmin muslim ya istilahnya gitu ya, yang membayar iman ini kontannya itu hanya Allah yang mampu membelinya gitu ya Bunda Hesti ya. Mana ada orang yang bisa membayar keimanan. Iqbal, lanjut Bun. Balua belum kelar, udah tergantikan, udah nggak ingat lagi. Itu aku warga Balua. Gondrong. Nggak ada warga Balua bilang belum kelar loh. Aku kalau udah dipotong udah lupa mau ngomong apa. Jadi udah dengerin aja gitu. Oke, SP34, selamat sore agama apa? SP34. Oke, turun. Bang Iqbal, thank you. Drog cair, drog. Jadi gini, Cair tadi siapa itu? si Gondrong, Bang Iqbal itu. Jadi gini ya saudaraku, di Kristen mungkin di ajaran kalian itu udah pada duduk belum? Udah pada duduk Bun, udah. Oke, Asad Maja, selamat sore agama apa? Asad Maja. Bentar itu aku tanggapi dulu ya tentang bayar berapa masuk bayar Islam. Berapa bayar? Bang Faro ngomong. Berapa bayar masuk Tolong Islam? kalau ada yang ngomong jangan ada yang ngomong please deh ya. Biar nggak terganggu, biar nggak terkecoh please. Bang Asad Maja bentar ya. Lanjut Bang Faro. Bentar nih ya, dengar nih teman-teman Oten ya. Nggak lebih banyak uang kalian daripada Korun. Tapi Korun tak bisa membayar iman dan Islam. Nggak lebih banyak uang kalian dari Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab tak mampu dengan hartanya membayar iman dan Islam. Jika memang iman dan Islam itu bisa dibayar, maka yang pertama kali beriman dan Islam Korun, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun yang lebih berhak terhadap iman dan Islam. Maka kembali lagi Bang Faruk katakan kepada kalian, bukan kamu yang memilih Islam, tapi Islamlah yang memilih, menentukan ke hati siapa dia untuk singgah. Karena Islam hanya memilih hati-hati yang bersih, dan hati yang kotor tak layak bagi iman dan Islam. Begitu ya. Oke Holan, silakan dinikmati dedaknya Holan. Asad Maja silakan, selamat sore agama apa Pak? Gitu ya nih. Moderator tolong turunin aja, gak tega saya. Islam Moderator. Moderator tolong turunin Pak Asad Maja. Saya gak tega moderator. Kan mau yang naikin moderator. Tuh makanya moderator kalau naikin orang jangan ditinggalin dong.
Dia mau naik deh. Moderator. Astagfirullahaladzim. Moderator tolong kalau menaikin jangan ditinggalin. Siapa naikin? Aku lagi buat kipas di luar rumah sampai lari aku sampai mau jatuh. Kalau aku jatuh kayak di lebaran, dirimu tanggung jawab ya. Baguslah. Paling-paling bini kau cari laki baru ye. Banyak laki-laki. Bini kau tinggal cari laki baru. Oh gitu ya? Nah, ya. Ada nggak yang cari laki baru? Nggak ada katanya. Yang mana? Kalau lakinya kenapa ya kan Edamu dengerin dah. Kalau si Naga ini udah isdet cari laki baru kok kan dah. Aku udah isdet, udah mati. Kamu cari yang baru nggak? Ya, tergantung. Oh tergantung. Iya. Tergantung kalau ada pajeronya katanya. Kalau ada pajeronya. Iya. Mana ada gak ada iya katanya makanya.